Sore guys, jumpa lagi di podcast hari esok, vlog pulang kerja, edisi Jumat 9 Mei 2025. Apa kabarnya nih guys? Posisi sekarang di Senen. Wah, harusnya gue belok kiri gak sih? Nah, bukan. Kita mengarah ke Tomang, lanjut ke Alam Sutra. Ini udah menjelang long weekend ya guys. Libur 4 hari. Gokil. Selamat buat kalian yang punya bos baik, yang kalau libur nggak ngirimin kerjaan, yang nggak mengharuskan bawa laptop selama tanggal merah, yang nggak pernah ngirim WA kerjaan, WA nanya status kerjaan. Tapi buat kalian yang masih di WA pada saat libur dan masih ditanya-tanya soal kerjaan, bikin rekap jualan lah, update report lah, koreksi sana, koreksi sini. Semangat guys, tetap semangat. Maju terus, pantang menyerah. Jalanin dulu guys, jalanin dulu, ya kan? Kalau kalian belum sampai fase ini, bangun pagi, ya kan? Bangun pagi tuh, begitu lu bangun, itu lu udah stres, ya kan? Begitu bangun lu udah stres, pas lu mandi, lu buka mulut lu buat sikat gigi, lu muntah. Nah, lu belum sampai fase itu, gas. Berarti lu belum stres, bro. Belum terlalu stres. Nah, ya kan? Kalau udah sampai asam lambung naik pada saat pagi mau muntah, mau sikat gigi tuh, kan sikat gigi lu harus buka mulut kan? Nah, itu lu udah mau muntah. Nah, itu baru namanya lu udah stres tuh di situ tuh. Udah, kalau itu dilanjutin, pertama asam lambung tinggi, ya kan? Dilanjutin jadi GERD-nya bisa kena jantung atau kena organ-organ lain. GERD kan racun kan, lalu bisa meninggal. Nah, itu kalau lu udah di fase itu, ya kalau gua sih pertimbangkan untuk resign, cari kerjaan yang lebih manusiawi, lebih menghargai lo, ya kan? Lebih menjamin keselamatan diri lu sendiri. Karena kalau lu lanjutin itu hitungannya bunuh diri nggak menurut lo? Kalau menurut gue iya. Gimana enggak? Itu udah, lo udah tahu ngancem keselamatan lo, ya kan? Lo lanjutin. Kalau gue mendingan cabut. Bertahan. Kalau lo sendiri gitu ya di rantau, bertahan sebisa mungkin. Gimana caranya lo bertahan sampai lo dapat kerjaan baru. Tapi kalau lo nggak bisa bertahan, kalau masih ada orang tua, pulang ke rumah orang tua, ya kan? Mah, pa, kerjaan yang kemarin kondisinya gini, ya kan? Tapi maksud gua, lu harus tahu limit lu dulu ya. Jangan baru dikasih deadline ini nyerah ya. Jangan lembek juga guys. Gitu loh. Kalau lu bisa pulang ke rumah orang tua, lu pulang. Bilang kondisi kerjaan lu yang kemarin bikin lo sakit. Jelasin A, B, C, D. Lu tiap hari muntah-muntah karena stres, diomelin
klien, diomelin atasan, diomelin security, OB, semua ngomelin lu lah. Lo harus sampai tahu limit lo gitu. Limit lo sampai mana. Kalau belum sampai situ gas terus. Kerjain di kafe lo sambil browsing-browsing. Siapa tahu lo ketemu jodoh lo ya kan. Lo ngerjain nih liburan, bos lo WA ya kan. Tolong dong diupdate laporannya, tolong dong kirimin rekap invoice, tolong dong ini direvisi, tolong dong huruf A gedenya diganti jadi A kecil ya kan, tolong dong titiknya ditambahin jadi 3. Kadang-kadang emang bos lo ini aja apa namanya tuh nggak seneng aja gitu ngeliat anak buahnya liburan update status, makanya lo harus punya second account ya kan. Karena iri itu nyata guys. Gitu. Tapi kalau udah nggak bisa lagi pulang mendingan ya kan ke rumah saudara, om, tante. Aku numpang makan ya sampai dapat kerjaan lagi. Aku janji nggak ngerepotin om, tante. Aku cuma numpang neduh aja. Aku makan sendiri ya kan. Cuman biar nggak bayar kos lah gitu. Gue kalau lihat postingan ya guys ya, postingan IG gitu di Jakarta keras, Yogyakarta keras gitu ya. Kalau ada orang numpang tapi nggak tahu diri, kesel banget gue, asli. Kok bisa ya orang numpang tapi nggak tahu diri gitu? Gue tuh apa ya, orang kalau rencana kita tuh niatnya bantu gitu ya, tapi kalau yang dibantu nggak tahu diri juga ngeselin gitu lama-lama. Emang harus ditegain juga. Contoh nih, kalau lu numpang di rumah orang, minimal tuh lu bisa ngurus urusan lu sendiri gitu loh. Mulai dari, kalau misalnya nih ya, kalau saudara kan nggak mungkin lah mereka makan lu nggak dikasih makan, tuh nggak mungkin gitu loh. Dan kalau lu nggak makan juga itu namanya nggak sopan. Tapi kalau mereka punya kamar yang mau dipinjemin ke lo gitu ya supaya lo nggak ngekos, ya setidaknya lo bantu-bantu lah di rumah itu ya kan. Bantu cuci piring ya kan. Kalau perlu lo bantu nyetrika. Lo nggak usah ngerepotin mereka. Hitungannya lo udah gede, lo udah SMA misalnya gitu ya, udah kerja, udah bisa nyuci baju lu sendiri gitu ya, nyuci nyetrika baju lu sendiri, nggak usah ngerepotin orang. Kalau perlu makan lu cari sendiri gitu loh. Bantu beresin rumah, nyiramin tanaman, nyikat garasi yang kotor, nyapu, gitulah. Tahu diri jadi orang gitu loh kalau numpang di rumah orang. Kalau lu mau enak-enakan ya pulang ke rumah sendiri. Itu pun sebenarnya kalau lu pulang ke rumah lu sendiri gitu ya, terus orang tua lu ngelihat lo nih nganggur gitu kan, lu resign dari kerjaan lo yang katanya banyak deadline-nya itu, yang nggak manusiawi ya kan. Terus lu pulang nganggur, bukannya cari kerjaan lu malah leye-leye ya kan, main sama teman, nongkrong sampai malam lah. Orang tua juga pasti nanya, ini bocah kenapa jadi balik lagi ke siklus pengangguran ya kan, gitu loh. Dimana-mana pasti orang tua tuh pikiran kalau misalnya ngelihat anaknya tuh
belum bisa mandiri. Tujuan hakiki jadi seorang tua kan itu, jadi orang tua ngelihat dia nganterin anaknya tuh supaya nanti kalau pada saat dia nggak ada, dia bisa survive apa enggak, itu doang. Survive sama dirinya sendiri, survive sama keluarganya, nggak ngerugiin orang lain, ya kan? Itu udah bagus banget, bro. Lah ini lu udah numpang, ya kan? Leye-leye doang, main internet, wifi, ngegame, cari kerjaan enggak, cucian pembantunya tambah banyak. Tapi kalau lu numpang di rumah orang gitu ya, lu pengertian, terus lu kalau bisa biar saudara lu tuh nggak mikir aneh-aneh, lu ngasih tahu dia gitu loh. Om, tante, aku lagi cari kerja nih di sini. Kemarin udah ada panggilan interview di sini tuh, mereka seneng loh. Oh, bagus, bagus deh, bagus mas. Gitu, mudah-mudahan terima ya. Mudah-mudahan segera dapat kerjaan lagi gitu. Gitu guys. Mandiri lah, mandiri semandiri-mandirinya. Bingung gua kalau apa ya, meskipun lu anak orang kaya banget gitu ya, dan bapak ibu lu saking pedulinya lu masih dikirimin uang gitu, pasti ada ruang di hati mereka tuh insecure sama lu. Kecuali lu udah full mandiri ya, lu bilang gitu sama orang tua, pah, mah, mulai sekarang ya kan, mulai sekarang jangan kirimin aku uang lagi, aku mau coba ngatur keuangan sendiri, mandiri, lepas dari ketergantungan sama orang tua. Berani nggak lo bilang kayak gitu? Gue sejak ini gue kasih tau ya guys, gue dari lulus kuliah sampai gue dapat kerja itu gue nganggur 4 bulan ya. 4 bulan tuh udah belum kenyang sih, tapi udah ada lah tetangga nyinyir ya kan, mas belum kerja mas. Aduh, ngapa ya, gue juga heran orang-orang pada usil-usil amat ya. Kalaupun gue nggak kerja ya kan, terus gue jalan-jalan main, kan gue nggak minjem duit mereka kan, gitu loh. Emang orang-orang kita tuh modelannya begitu. Jadi 4 bulan itu udah ada lah, tapi belum yang wah lu udah 2 tahun nganggur gitu kan. Gue tuh udah, jadi sejak lulus 4 bulan gue nganggur ya kan. Habis itu dapat kerjaan. Kerjaan gue guys dulu gaji berapa tau nggak? 1.400.000. Gaji pokoknya 1.200.000. Yang 200 tunjangan makan sama transport. Rumah di Cibubur, kerja di Pasar Minggu, naik motor. Mau nabung berapa guys? 1.400.000. Buat makan, buat transport itu udah hampir nggak ada sisa. Paling sisa 300.000 ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, jalanin aja.
Daripada lu nganggur. Gue sejak gajian bulan pertama, gue inget banget tuh, bulan Desember tahun 2004. Gue mulai kerja pertama tuh tanggal 10 Desember guys, 2004. Gak pernah gue lupa itu. Akhir bulan gue gajian, ya kan. Sejak saat itu gue gak pernah minta lagi sama orang tua gue. Lepas, mandiri. Gitu. Dan gue kalau gue jadi orang tua ya, gue nggak ngarepin ini sih, anak gue tuh bakal ngasih gue berapa, enggak. Tapi kalau anak lo kepikiran sampai ngasih lo gitu ya, lo pasti terharu deh. Gila ya, anak gue ternyata sekarang udah. Tapi kalau gue nggak bakal minta sih. Dan orang tua gue juga nggak minta. Semua yang dikorbankan bagi kita tuh ikhlas ya. Cintanya tuh full. Gitu guys. Jadi nggak pernah sama sekali gue minjem duit sama orang tua, nggak pernah gue. Gitulah guys. Oke. Sering kan lo lihat postingan gitu ya di IG, apa namanya, adeknya kerja jadi tulang punggung keluarga, tapi kakaknya yang cowok gitu ya masih nganggur, jadi beban keluarga, bukannya cari kerja gitu ya. Kerjanya nongkrong aja kan. Sedih kayak gitu ya. Kasihan adiknya. Gue juga nggak ngerti sih pola-pola berpikir orang tua yang terlalu sayang sama anak tertentu gitu, terlalu sayang sama abangnya. Adiknya udah kerja nih, adiknya gue baru kapan tuh ya ada postingan di IG, masa adiknya udah beli rumah. Dia nih jadi statusnya anak cewek sendiri gitu ya, single, belum nikah lah. Nah mungkin kerjaannya bagus atau gimana gitu, dia berhasil nyicil rumah, ya kan. Nyokapnya WA bilang gini, Dek, rumahmu kasih masmu aja ya. Lah kasih, dia bilang gini, nggak bagus anak perempuan belum nikah tapi udah punya rumah.
gue nggak habis pikir sih, ini orang tua pemahamannya gimana lah ya. Kalau gue bakal fighting, gue bakal fight sama model orang tua yang kayak gitu, karena biar bagaimanapun tuh jeruk payah gue enak aja kan. Kalau abang gue atau kakak gue harus punya rumah, ya dia dari jerih payah sendiri lah. Gimana ceritanya kita beli rumah susah-susah kita harus ngasih orang, ya kan? Aneh. Enggak lah, enggak kayak gitu lah. Dan lu juga abang-abang gitu ya, kakak-kakak, tahu diri. Tahu diri aja gitu loh. Kalau misalnya ada emak lo yang atau orang tua yang punya pemikiran yang nggak pas kayak gitu ya, itu kan namanya ngorbanin ya, ngorbanin gitu. Adik kita, saudara kita udah kerja habis-habisan, nabung gitu kan ya, nggak hedon, hasilnya malah dikasih ke orang gitu, siapapun itu gitu, bisa kita, bisa orang lain. Nggak pas lah ya. Harusnya kita bisa ikut mengedukasi orang tua gitu, jangan nama gitu, jangan lapar. Jangan jadi beban ya, jadi beban keluarga. Terus kita juga apa ya, ya gue nggak tahu ya konsepnya gimana, cuman ada juga orang tuh gini, misalnya nih contoh ya, contoh aja, misal lu punya saudara kandung atau sepupu gitu ya, sepupu atau saudara kandung yang kurang mampu lah, kurang mampu ya kan, kurang mampu, terus kita bantu gitu, kita bantu biaya sekolah ya kan, bantu biaya sekolah, bantu biaya-biaya lah. Nah, bantu sih asal kita ikhlas nggak apa-apa ya, bebas-bebas aja gitu ya. Tapi kalau gue jadi yang dibantu, gue juga tahu diri gitu, maksud gue. Kalau perihal membantu kan ya tergantung dari value yang pegang masing-masing orang ya. Misalnya nih, lu memegang value 10 juta misalnya gaji lu ya, 2 juta ini harus gue bantu nih saudara gue nih dengan 2 juta ini gitu. Ya kalau value lu begitu ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau gue jadi yang dibantu, dia nggak harus ngeluarin uang 2 juta, karena gue akan menyesuaikan anak gue tuh sekolah dengan, pokoknya hidup lah ya, semua aspek kehidupannya, makan, sekolah, pakaian, sandang pangan papan tuh sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Kalau gue mampunya segitu ya segitu. Artinya apa? Artinya suatu saat kalau misalnya gue nggak dibantu lagi ya nggak apa-apa, gue bisa survive gitu loh. Nah itu.
survival mode. Kalian pernah belajar survival mode di mana? Momen apa yang membuat kalian begitu dekat dengan kematian? Itu ini sih bagus menurut gua. Karena ketika lo menghadapi kesulitan, lo akan langsung mengcompare kondisi itu dengan kondisi lo saat itu, saat lo mencoba untuk survive itu. Benar. Jadi kayak gue ya, contoh nih. Sekitar tahun kok 2000 sih. Tahun 98 lah. Tahun 97 98. Itu gue pernah naik gunung guys. Gue pernah naik gunung. Gue naik gunung gede lah waktu itu. Jadi gue naik gunung gede itu tahun 98. Berapa tahun yang lalu tuh? 20. Ya kan? 2005 20 tahun lalu. 98 berarti 27. Gila, 27 tahun yang lalu gue naik gunung gede. Nggak Pangrango ya guys, cuma gede doang. Nah, naik gunung gede itu, pengalaman gue saat itu adalah pengalaman gue pertama dan terakhir gue naik gunung. Jadi kalau ada orang yang bilang ya, lo kalau ngajak temen, lo kalau mau tahu karakter asli seseorang, temen lo, pacar lo, ajak dia naik gunung. Nah itu bener. Itu bener banget. Lo mau lihat temen lo setia kawan, ajak naik gunung. Lo mau lihat temen lo suka ninggalin lo apa enggak, ajak naik gunung. Lo mau tahu temen lo berbagi atau enggak, ajak naik gunung. Lo mau tahu temen lo mementingkan perutnya sendiri apa enggak, ajak naik gunung. Nah itu bener banget tuh. Nah waktu itu gue naik gunung guys. Gue naik gunung tuh ya itu tahun-tahun 97 atau 98 gitu ya. Gue belum pernah naik gunung, nggak punya sepatu gunung, gue cuma punya celana gunung doang waktu itu sama jaket. Nah udah gue bawa carrier tuh. Gue bawa carrier yang berapa liter sih? 60 liter ya, 60 liter apa 70 liter gitu. Semuanya bawa lah pokoknya. Bawa baju, bawa padahal ini cuman ke gunung gede ya kan, sampai atas summit, balik lagi udah. Tapi perasaan gue dulu bawaan gue banyak banget gitu loh. Bawa Indomie, bawa nesting, bawa apa lagi tuh, bracket ya kan, batu bara itu loh yang buat dibakar. Gue bareng sama teman-teman gue lupa berberapa ya, bersembilan apa ya, bertujuh gitu. Udah mulai tuh gue naik ya kan. Gue inget banget tuh, gue naik tuh sampai lereng gede itu sore kalau nggak salah. Sore naik ya kan. Nah sampai di mana namanya, apa, Surya Kencana itu kalau nggak salah jam, pokoknya karena kita belum pernah naik gunung, jadi jalannya slow gitu loh, naik pelan-pelan, jalan kaki. Ini udah nyampe apa belum juga gue nggak tahu ya kan, karena malam. Pokoknya nanjak, udah capek banget, bentar-bentar berhenti ya kan. Nah gue tahu tuh di situ teman-teman gue baik-baik, artinya nggak ada yang ninggalin ya kan, nggak ada yang ninggalin. Terus ya berbagi, semua baik-baik lah. Udah tuh
akhirnya gue sampai Surya Kencana tuh kalau nggak salah jam 3 pagi apa ya, jam 2 apa jam 3 pagi gitu. Nah di atas hujan guys, anjing, hujan gede, badai. Wah, gila. Gue belum, seingat gue itu adalah situasi dimana tubuh gue ngerasa paling dingin. Gue inget sampai bibir gue dan gigi gue tuh bergetar gitu, gigi sampai gitu, saking dinginnya. Karena semua udah basah, hujan gitu. Dan nggak semua bawa mantol, gobloknya sih, nggak semua bawa mantol gitu. Cuman beberapa orang bawa mantol, ya kan, sehingga pasti diantara yang berangkat itu, yang jalan itu pasti bajunya ada yang basah gitu kan. Dan mantol itu akhirnya kita pakai buat bikin shelter lah, buat kayak tenda tapi jadi mantol gitu guys. Udah tuh. Nah akhirnya karena kita bikin tenda atau shelter pakai mantol, pasti ada lah tampias-tampiasnya dikit gitu kan ya. Lu pakai jaket lu basah, ya kan. Jaket lu basah, lama-lama sampai dalam baju lu basah, celana lu basah semua. Dingin banget. Wah gimana lah ini dalam hati gue, ya kan. Masak gak bisa karena hujan, ya kan. Dulu tuh kita nggak bawa tenda guys, nggak ada tenda tuh. Ya itu, gue juga lupa sih kenapa kita dulu nggak bawa tenda gitu. Kacau sih. Nah itu, jadi itulah pengalaman survival gua. Waktu itu. Itu pengalaman survival gua yang paling gue ingat gitu ya. Jadi setiap gua ngadepin kondisi, yaitu kondisi stres, kondisi susah, kondisi lo harus bertahan lah. Semua kondisi, termasuk kondisi lo di jalan tol lo sendiri gitu ya, nggak ada yang nolongin, lo pasti nanti memori lo tuh balik gitu lo ke sana, otomatis tuh balik ke sana, terus langsung ya saat itu aja lo bisa survive, harusnya sekarang bisa juga gitu guys. Dan situasinya mungkin bisa beda-beda, nggak cuma naik gunung. Dulu nggak tahu kenapa ya, masa muda gue tuh, gue ada beberapa kali kesempatan untuk nge-push diri gue tuh sampai limitnya seberapa gitu ya. Satu, gue naik gunung. Kedua, lo percaya apa enggak, gue masih ada fotonya sampai sekarang. Itu gue pernah naik sepeda dari Jakarta sampai Bandung. Itu gue naik sepeda. Sepeda gue bukan road bike guys. Sepeda gue MTB. MTB-nya juga bukan MTB kayak sekarang, Trax gitu ya, pink bike, terus semua MTB yang ringan-ringan itu enggak guys. Dulu mana ada kayak gitu. Kalau lu cari, lu browsing, dulu ada sepeda namanya Kenex. Sepeda Kenex, KENNEX. Itu frame-nya tebel dan berat, bannya gede. Gue pakai ke Bandung, gokil kan. Ya itu, ke Bandung sama temen gue tuh bertujuh. Ide gila anak-anak
SMA sih itu. Ini gila anak-anak SMA sih naik sepeda ke Bandung. Anjing gue bilang. Lu tau lewat mana tau gak? Gue berangkat tuh dari, saya ingat gue tuh berangkat dari rumah temen gue di daerah Pasar Rebo gitu ya, terus ke rumah gue, terus udah. Dulu masih ini lewat jalan alternatif itu, kita lewat Jonggol guys, lewat Jonggol. Pokoknya entah gimana caranya harus sampai Bandung tapi lewat Jonggol. Anjing. Gila. Naik sepeda sampai Bandung. Goks banget gak lo? Itu. Ya itu, gue cuma mau apa? Cuma mau menekankan ya, lo seharusnya pernah nge-push diri lo tuh sampai limitnya tuh di mana sih gitu. Gitu guys. Itu lo naik gunung, ya kan, sampai lo tahu cara lo survive tuh gimana, ya kan. Kalau lo ada di puncak gunung gitu ya, dan lo kehujanan, lo kedinginan, lo rasain tuh bener-bener rasa dingin itu ya, sampai mungkin bayangan pandangan mata lo udah mulai kabur gitu ya, tapi lo bisa bertahan gitu karena tekad hidup lo, bertahan hidup lo tuh sangat kuat sekali gitu ya. Kalau lo udah pernah ngerasain itu, masa sih lo dibentak bos lo nangis gitu? Kalau gue sih enggak ya. Masa lo dianjing-anjingin sama partner kerja lo mewek ya kan? Kalau gue sih enggak sih. Enggak sih. Kalau gue lawan ya kan. Asli gue lawan. Gue nggak tahu ya, emang gue punya kesempatan untuk itu gitu, untuk men-challenge diri gue sendiri gitu. Dan gue harap lo juga pernah gitu loh. Jadi kalau ada istilah lo jangan stay di comfort zone tuh ada benernya guys, ada benernya. Coba kalau misalnya gue waktu itu stay di comfort zone gue, coba ya kan, ya udah ngapain lah gue naik gunung, mendingan gue di rumah. Dulu belum ada Netflix guys, belum ada. Ya lo kalau tahu rumah gue tuh masuk gang di Munjul tuh, masuk gang ya kan, nggak ada AC, kamar sendiri ada sih, cuman ada radio doang. Paling lo rebahan di kamar dengerin radio ya kan. Gue nggak tahu kenapa begitu temen gue ngajakin gue tuh, gue nggak ini tuh lo, nggak ada pikiran untuk nolak gitu loh. Nggak ada kata gini, anjing malas gue ya kan, ngapain sih, enggak. Gue langsung ayo gitu, anjir gue bilang. Gitu loh guys. Dan itu seumur hidup itu udah jadi apa ya, semacam value yang lo pegang gitu, it's in the blood gitu istilahnya ya kan, spirit yang memang lo bawa gitu. Termasuk apa, contoh ya, termasuk kalau lo ngajarin anak lo belajar gitu, karena lo pasti berpikir gini, kalau lo bisa kenapa dia nggak bisa gitu. Padahal kondisinya, situasinya ya kan, supportnya lebih gampang sekarang gitu, fasilitas lebih lengkap ya kan, belajar lebih nyaman gitu. Jadi itu penting untuk kita tuh belajar jadi orang yang nggak gampang nyerah. Makanya gue apa ya, sampai sekarang ini kalau ngelihat di medsos gitu ya, medsos ada parenting yang lembek gitu, pas setuju gue. Asli, gue cuma ngambil yang perlu aja, nggak perlu ngomong
kasar ya, oke gue setuju, nggak perlu ngomong kasar gitu kan. Tapi namanya attitude anak tuh harus diajarin guys, value ya kan, itu harus diajarin. Cara mereka punya attitude atau sopan santun ke orang yang lebih tua harus diajarin. Belajar sabar, belajar ngantri ya kan, harus diajarin itu. Ngargain orang ya kan. Orang udah nyapu, ada tukang sapu bersihin sampah, dia bawa sampah sembarangan, tidak akan terjadi di anak-anak gua guys. Ya itu, push to the limit sih, push to the limit. Nah ini guys, kalau macet di Tomang tuh berhenti gini loh, berhenti. Karena perasaan gue kalau gue lewat tengah tuh nggak berhenti, tetap aja jalan pelan-pelan, yang penting jalan gitu. Dan kadang juga ada kosongnya juga, tapi ya nggak apa-apa. Ada orang gini guys, sampai gue punya temen gitu ya, di umur 40 sampai 50 tahun tapi masih suka naik gunung, hobi. Wah itu hebat sih. Selain sebenarnya daya tahan tubuhnya yang semakin menurun gitu ya, karena usia otot gitu ya, yang mungkin semakin menurun gitu, ada paru-paru dan semua ketahanan fisik lah yang nggak bisa disamakan lagi pada saat umur 20-an gitu ya, umur belasan dan 20-an tapi masih suka naik gunung. Wah itu hebat sih, salut gua. Naik gunung tuh memang satu apa ya, satu hal yang kadang bisa bikin ketagihan, nyandu. Kalau orang udah biasa naik gunung gitu ya, suka berada di ketinggian gitu, saat dia menikmati momen ngelihat bawah gitu, itu wow banget sih, wow momen. Kalau di Sleepy tuh udah lancar guys, kayak gini tuh lancar di Sleepy tuh nggak ada yang berhenti kayak gini. Padahal sama di sana juga 3 jalur kan. Lihat aja dari Sleepy sampai Tomang tuh kan 3 jalur. Tapi kenapa di sini tuh berhenti gitu kan? Jalannya berhenti kayak gini nih, lihat. Gue tuh kalau macet tau nggak guys, paling perfect kalau menurut gue tuh ya, di dalam mobil paling perfect kalau macet tuh makan gorengan. Nggak sehat sih tapi enak. Anjrit, parah. Lo tau? Tadi tuh gue ini guys,
meeting di sekitar Keramat kan. Anjir, enak banget nih. Nih, gua kasih tau ya. Kalau lo jalan di Keramat dari arah Karoles, dari arah Karoles lah ke arah Senen. Nah, catat nih. Itu kan ada belokan yang mau ke Raden Saleh kan? Iya kan? Nah, abis belokan yang ke Raden Saleh, kalau nggak salah tuh di sebelah kiri ada Guardian. Persis di bawah jembatan penyeberangan orang, JPO. Nah, itu ada tukang gorengan. Nah, lu beli, lu cobain gorengan di situ. Enak asli. Mantep. Gue tuh sampai gue bela-belain berhenti beli gorengan di situ. Cirengnya renyah, guys. Gue nggak tahu apa namanya. Bodoh amat dia mau pakai plastik kek, mau pakai lilin kek, mau pakai squishy kek, mau pakai apa kek. Pokoknya gorengannya enak. Beneran. Dia punya pisang goreng. Ini tukang gorengan emang sok-sok gaya sih. Gue tanya kan, "Bang, kenapa pisang gorengnya ada 2?" Gue bilang gitu kan. Dia jawab, "Yang ini pisang nangka, yang ini pisang uli." Terus gue bilang, "Apa bedanya?" Gue bilang gitu. "Enakan mana?" "Dua-duanya enak." Dua-duanya enak, anjing. Kan jadi beli 2 ya. Asli sih cirengnya tuh. Lo tau cireng nggak? Cireng tuh ada cireng yang kalau udah dingin alot. Nah, ini enggak, guys. Aduh, gila, enak banget. Enak. Cireng udah dingin tapi nggak alot, garing masih, anjir. Pakai cabe, guys. Aduh. Perfect evening. Ini buat nemenin macet-macetan perfect banget, guys. Aduh, sampai serak gue. Ntar gue mau minum ini dulu, milk tea, TZ. Aduh, enak banget. Lo tau tuh Easy, guys? TEAZZI, tea shop. Lo bisa request ice level berapa, sugar level berapa. Kalau gua ice level 30%, sugar level 100. Gak ada toleransi less sugar buat gua. Apaan? Gue jarang-jarang minum kayak gituan ya kan. Ya, Senin Rabu juga gue main basket. Ngapain gue lo sugar? Mantap banget cirengnya. Habis ini gue mau makan bakwannya, guys. Anjing. Kalau waktu itu gue iseng, kan gue udah pernah cerita kan, gue nginep di Novotel Cikini. Gue iseng, gue beli gorengan situ. Gue belinya dikit, tapi ternyata gorengannya enak-enak. Wah, gue makan. Gue dari mana namanya? Dari situ sampai Novotel jalan kaki, guys. Sambil makan gorengan. Waduh, enak banget.
Nih, sekarang tadi cireng, sekarang bakwan. Edan. Ada gorengan bakwan deh, yang kalau dingin mana ada. Maksud gue, masa bakwan pas dingin goreng jadi alot, aneh gue bilang. Bakwan apaan kayak gitu? Ini bakwan tuh gak? Dingin tetap enak, asin, renyah. Ini gue nobatkan sebagai bakwan terenak kedua lah. Yang pertama tuh ini ada di rumah makan Ciasem 12 guys. Lu ke Ciasem 12 ya kan, lu pesan bakwan. Nah itu bakwannya enak, cuman itu versi mahal. Itu nomor 2 lah, ini nomor 1 karena ini murah banget, kayak cuma 1000 doang ya. Anjrit, enak banget ya guys. Gue emang sebelumnya udah tahu kalau gorengan di sini enak, makanya gue beli. Oke, gue belok kanan. Enak banget. Apalagi ya? Gue tadi beli apa ya? Gue beli satu-satu guys. Tempe gue beli, risol gue beli, pisang dua-duanya gue beli. Coba kita cobain risolnya, ada rasanya apa enggak ya? Gue paling benci kalau risol tuh dia cuma bihun doang, gak ada rasanya, asin nggak ada, apa nggak ada. Coba kita lihat nih rasanya apa nih risolnya. Udah pedas banget guys. Risolnya biasa aja, kulitnya alot. Terbaik nasi cireng sama bakwan. Oke, gue ganti, nggak gue makan. Sekarang gue ganti tempe. Tempenya nih. Enak banget. Emang bagusnya gue nggak berkantor di situ sih. Kalau gue berkantor di situ pasti gue beli mulu nih gorengan.
3 gorengan gua habis. Minum dulu. Sekarang cobain pisang. Ntar aja beli pisangnya. Aduh. Ntar ada polis lagi. Makan salah, nggak makan salah. Enak ya kalau pulang cuacanya kayak gini, ya kan? Asik gitu. Apalagi kalau masih ada sunset. Yang menghadap barat tuh yang pas sudah mau keluar Karawaci tuh, Tangerang Karawaci itu jalan tolnya tuh ya sedikit di bawah matahari lah, agak miring dikit nggak apa-apa. Oke, isi lop. Jalan itu menyempit gitu loh. Ya mau gimana lagi guys. Gantian. Metro Trans. Ini sebenarnya dari mana sih? Dari BSD ya? Bisnya tuh kayak gede, lebar, kaca semua gitu. Nyaman gitu. Mari kita cobain dessert dari rangkaian gorengan sore ini adalah pisang goreng. Makannya tanpa cabai.
gorengannya enak nih. Enak beneran. Anjir. Jadi yang gagal risola doang. Paling juara cireng, bakwan, atau pisang. Cukup lah. Pintar nih orang nih. Lain emang kalau racikan sarjana gorengan. Racikan sarjana gorengan, guys. Ingat, cireng, bakwan, pisang, tempe. Gue udah tahu di situ enak, makanya gue berhenti tadi. Ada Optik sama Gordian. Gue nggak beli apa-apa dari Optik sama Gordian itu. Gue cuman parkir beli gorengan. Gue nggak parkir di pinggir jalan, guys. Parkir, bayar parkir, cuma beli gorengan, enak. Dan tidak mengecewakan sama sekali. Sore, nggak pagi. Lihat, si bis sudah jauh aja coba. Apa emang kebetulan? Apa emang dia tahu jalur tengah itu cepet ya? Bingung gua. Oke guys, terima kasih udah nemenin gue bermacet-macetan, guys. Menambah momen kemacetan ini jadi lebih bervalue buat gue dan buat lo pada. Jangan lupa nikmatin macet-macet lo dengan nonton macet-macetan ini, ya. Itu. Dan jangan lupa subscribe podcast hari esok supaya lo tetap berbacet-bacetan sama gua. Selamat bermacet-macetan, ya kan? Sehat selalu, sukses selalu. Jangan gampang nyerah, jangan lembek, ya kan? Hari esok harus lebih baik. Like, komen yang baik-baik, ya kan? Males gue kalau komen nyala-nyala gitu. Terus subscribe. Biar cuman gini-gini aja gue juga pengen dapet play button, guys. Kata anak gue, nanti papi dapat play button katanya. Dapat, optimis gue. Entah gimana caranya, ya kan. Ini nih penyebab kemacetan nih, truk mau mogok.
Entah mau mogok apa karena drivernya main HP. Tadi sih gue liat main HP. Gitu ya guys. Selamat macet, jangan lupa subscribe podcast hari esok. Nikmati terus vlog berangkat kerja, vlog pulang kerja. Thank you guys. See you tomorrow.